Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dengan NIM 230 250 30 10 12. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran pada mata kuliah Teori Sastra. Pengertian teori sastra. Teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kriteria sastra, dan kategori. Dalam sastra terdapat 4 aspek dalam bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Karya sastra juga dibagi menjadi dua, yaitu imajinatif dan non-imajinatif. Contoh karya sastra imajinatif seperti pertama, puisi dibagi menjadi 3, yaitu puisi epik, puisi lirik, dan puisi dramatik. Yang kedua, prosa dibagi menjadi 2, seperti fiksi dan drama. Fiksi meliputi novel, cerpen, dan novelet. Drama meliputi drama prosa dan drama puisi. Drama prosa dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu komedi, tragedi, melodrama, dan tragedi komedi. Sastra non-imajinatif yang meliputi kritik, biografi, autobiografi, esai, sejarah, dan catatan harian, serta sebagainya. Adapun macam-macam teori sastra. Yang pertama, strukturalisme, yaitu merupakan suatu pendekatan ilmu humanis yang mencoba untuk menganalisis bidang tertentu, misalnya mitologi, sebagai sistem kompleks yang sama berhubungan. Ferdinand de Saussure tahun 1857 sampai 1913 dianggap sebagai salah satu tokoh penggagas aliran ini, meskipun masih banyak intelektual Prancis lainnya yang dianggap memberi pengaruh lebih luas. Teori strukturalisme dalam sastra merupakan sebuah teori untuk mendekati teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Strukturalisme mengupayakan adanya suatu dasar yang ilmiah bagi teori sastra. Leo mengungkapkan asumsi dasar teks sastra merupakan keseluruhan kesatuan yang bulat dan mempunyai konferensi batin. Strukturalisme mengacu pada praktik kritik sastra yang model analisisnya didasarkan pada teori linguistik modern yang pendekatannya pada unsur intrinsik. Sirupati 2011 halaman 46. Strukturalisme memandang teks sebagai sebuah struktur tersebut dibangun oleh sejumlah unsur yang saling berhubungan dalam rangka mencapai keutuhan tunggal. Struktur merupakan kerangka dasar yang penting bagi sebuah cerita. Teori strukturalisme dibagi menjadi 2, yaitu pertama, strukturalisme genetik, merupakan teori di bawah payung sosiologi sastra. Strukturalisme genetik lahir dari seorang sosiologis Prancis, yaitu Lucien Goldman. Strukturalisme formalis, dari kata lain tinforma, yang berarti bentuk atau wujud, berarti cara pendekatan dalam ilmu dan kritik sastra yang mengesampingkan data biografis, psikologis, ideologis, sosiologis, dan mengarahkan perhatiannya pada bentuk karya sastra itu sendiri. Yang pertama ada formalisme. Formalisme merupakan teori sastra yang percaya bahwa yang membentuk sastra adalah objek formalnya, yaitu bahasa. Oleh sebab itu, bahasa mendapat porsi yang lebih relatif besar dalam pandangan formalisme. Hal tersebut dinyatakan oleh Emsir dan Rohman tahun 2016 halaman 12, yang menyatakan bahwa formalisme adalah salah satu teori yang digunakan untuk mengkaji karya sastra yang berorientasi pada bentuk karya sastra. Adapun kesimpulan dari macam-macam teori sastra, yaitu
Perbedaan antara teori strukturalisme dan formalisme berada pada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Adapun sosiologi sastra yang merupakan pendekatan terhadap sastra dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan. Reinwalek dan Austin Warren menyatakan bahwa biasanya masalah seputar sastra dan masyarakat bersifat sempit dan eksternal, sedangkan Wolff menganggap sosiologi sastra sebagai tempat bentuk tidak berdefinisikan, kumpulan yang belum utuh.